Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mohon maaf sekali lagi. Saya hari ini ada tugas keluar sehingga terpaksa pembelajaran kembali menggunakan video. Pada video kali ini kita akan membahas yang kemarin belum sempat kita bahas adalah aturan menentukan bilox. Mudah-mudahan hari ini kalian bisa menamatkan 2 video sehingga pertemuan selanjutnya kita bisa latihan soal dan membahas materi yang lainnya. Nah, untuk menentukan bilox kemarin, untuk mengingat bilox adalah bilangan yang menggambarkan jumlah elektron yang terlibat dalam sebuah reaksi. Nah, masing-masing unsur pada senyawa kimia atau pada satu reaksi kimia itu mempunyai bilox, dan untuk menentukan biloxnya kita mengikuti aturan yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Nah, aturan yang pertama adalah untuk menentukan bilox, bilangan atau bilox unsur bebas sama dengan 0 ya. Unsur bebas itu apa sih? Unsur bebas itu unsur yang tidak berikatan dengan unsur yang lainnya. Jadi bebas dia. Contohnya misalnya Na, gitu aja ya kan? Atau misalnya Mg ya. Jadi dia sendirian, atau meskipun berikatan, dia berikatan dengan dirinya sendiri. Misalnya H2 ya. Jadi dia H walaupun jumlahnya ada 2 tapi semuanya H gitu ya. Jadi dia juga termasuk unsur bebas. Jadi hidrogen berikatan dengan hidrogen sendiri, atau misalnya O2 gitu ya. Dan seterusnya. P4 dan seterusnya ya. Jadi nanti kalau ada unsur bebas dalam satu reaksi, biloxnya langsung kita tentukan sama dengan 0. Jadi ini semuanya biloxnya sama dengan 0. Nah, oke, lalu yang selanjutnya, aturan yang selanjutnya adalah bilox ion ya. Jadi kalau tadi unsur bebas, sekarang ion itu sama dengan muatannya. Ion yang dimaksud di sini adalah ion monoatomik ya. Itu sama dengan muatannya. Nah, ion kan punya muatan ya. Misalnya Na, kalau Na netral atau sebagai unsur bebas, dia biloxnya 0. Tapi nanti kalau Na-nya ini bermuatan positif, nah maka biloxnya berapa? Biloxnya sesuai dengan muatannya. Muatannya berapa sih? Plusnya berapa? Plus 1. Maka biloxnya adalah plus 1 ya. Contoh yang lainnya misalnya Ag misalnya ya. Ag plus, berarti berapa biloxnya? Ya sama dengan muatannya. Berapa muatannya? Muatannya plus 1, maka biloxnya juga plus 1. Nah, gimana kalau enggak plus 1? Nah, apa contohnya? Misalnya Mg itu ya. Mg kalau netral atau tidak bermuatan dia 0 karena unsur bebas. Tapi kalau dia punya muatan, muatannya misalnya 2 plus, maka berapa biloxnya? Ya gampang banget ya, tinggal kita lihat aja muatannya berapa. 2 plus O berarti biloxnya plus 2 ya. Contoh yang lainnya misalnya kalau negatif, bisa nggak sih bilox negatif? Bisa ya. Contohnya misalnya di sini Cl minus ya. Berapa biloxnya? Ya sesuai dengan bilox muatannya berapa? Minus 1. Nah, contoh yang lainnya misalnya O2 minus. Nah, berapa biloxnya? Pasti biloxnya adalah minus 2. Dan seterusnya. Jadi kalau ada ion monoatomik itu berarti satu atomnya ya, Na, Ag gitu aja. Maka biloxnya menyesuaikan sama dengan muatannya. Oke. Nah, selanjutnya adalah aturan yang ketiga. Jumlah bilangan atau jumlah bilox semua atom pada sebuah senyawa ya, dalam
sebuah senyawa adalah 0 atau sama dengan 0. Jadi kalau biloks-biloks dalam sebuah senyawa itu kita jumlahkan ya, senyawa netral ya, maka biloksnya adalah 0. Totalnya adalah 0. Contohnya misalnya NaCl. Ya, NaCl itu kalau kita jumlahkan biloksnya ya, jadi nanti biloks Na ya ditambah biloks Cl nanti sama dengan 0 ya. Nanti sama dengan 0. Nah, misalnya nih NaCl, kita udah tahu nih Na itu plus 1 ya. Nanti kita bahas biloks Na di aturan selanjutnya juga. Nah, Cl di sini berapa nih, lihat nih Cl nih. Cl di sini adalah minus 1 ya kan. Nah, maka plus 1 dikurangi minus kayak gitu dong, ditambah minus 1 berapa? Sama dengan 0. Pasti sama dengan 0. Jadi jumlah biloks pada semua atom kalau dijumlahin pada sebuah senyawa itu pasti 0 ya, kalau senyawanya netral, tidak bermuatan. Contoh yang lainnya misalnya CuO. Maka nanti biloks Cu kalau kita jumlahkan dengan biloksnya O pasti nanti hasilnya sama dengan 0 ya. Nah, nanti kita bahas pada aturan selanjutnya ya, kalau Cu dan O perlu pembahasan khusus. Jadi intinya pada aturan yang ketiga ini, jadi biloks semua atom kalau kita jumlahin pada senyawa itu pasti jumlahnya ntar 0 ya, 0 kalau senyawanya netral. Nah, aturan yang keempat ya, aturan yang keempat, kalau tadi kita udah bahas ion yang monoatomik ya, ini sama biloks pada ion atau kata-katanya biloks atom-atom ya yang membentuk ion poliatomik. Nah, kalau tadi monoatomik, ini poliatomik, itu sama dengan muatannya. Gimana tuh ion poliatomik? Kalau tadi monoatomik tuh atomnya cuma 1. Kalau poliatomik berarti ion yang atomnya banyak. Contohnya adalah OH- ya. Terus SO4 2- gitu-gitu ya. Atau yang positif misalnya NH4+ ya. Jadi ini biloks total atom-atomnya itu nanti sama dengan muatannya ya. Jadi misalnya OH- ya. Kita perhatikan nih OH- ya. Jadi nanti biloks O kalau kita jumlahin dengan biloks H pasti sama dengan -1 ya kan? Pasti sama dengan -1. Kenapa? Karena muatan OH adalah -1. Begitu juga dengan ini. Nah, kalau di SO4 ini biloks S ditambah ya biloksnya O, tapi karena ada 4 maka 4 kali biloks O ya, maka nanti sama dengan -2. Kenapa kok sama dengan -2? Karena muatannya adalah 2-. Nah, kalau ini sama ya, biloks N kalau nanti ditambahkan dengan 4 biloks H ya, maka harus sama dengan +1. Oke, gampang ya. Jadi misalnya tadi kan kita cari yang gampang aja ya, misalnya OH- ya. OH- ya. Jadi biloksnya O kalau kita tambahin dengan biloksnya H itu nanti harus sama dengan -1. Nah, nanti di aturan selanjutnya kita belajar biloksnya O. Biloksnya O tuh biasanya -2. Ditambah biloksnya H itu biasanya +1. Ya, +1. Maka
totalnya pasti minus 1 ya. Nanti kita pelajari biloks atom-atom khusus atau atom tertentu yang bisa kita tentukan terlebih dulu. Nah, jadi intinya pada aturan yang keempat ini, kalau ya pada senyawa ion poliatomik jumlah biloksnya itu sama dengan muatannya. Nah, tadi kalau pada biloks pada senyawa yang netral ya, misalnya NaCl, maka karena dia netral muatannya, maka biloksnya totalnya jumlahnya adalah 0, sama dengan 0. Kalau ada muatannya berarti sama dengan muatannya, gitu ya. Oke. Nah, kita masuk ke aturan yang kelima. Nah, ini adalah mulai kita membahas biloks unsur-unsur tertentu yang bisa kita tentukan langsung terlebih dulu. Misalnya yang pertama atau yang kelima ini biloks unsur golongan 1A. Ya, golongan 1A itu apa aja? Nanti kita bahas. Sama dengan plus 1. Pasti plus 1. Ya, ingat golongan 1A yang kita pernah pelajari di kelas 10 ada Li ya. Ingat ya, Halina, Kawin, Ruby CS, frustrasi. Nah, hanya kita kesampingkan dulu karena walaupun dia golongan 1 tapi dia anomali ya. Kita nanti bahas pada poin khusus untuk H. Jadi untuk golongan 1A, Li, Na, Kr, BCS, Fr, biloksnya pasti plus 1. Ya, misalnya tadi udah kita pernah bahas pada NaCl ya, di sini ada Na. Pada NaCl biloks Na pasti plus 1, ya. Nah, karena ini netral, senyawa NaCl ini netral, teman-teman, maka ingat tadi biloks Na ditambah biloks Cl, karena dia netral ya, senyawa netral maka sama dengan 0. Nah, kita udah bisa tentukan terlebih dahulu nih, Na itu pasti plus 1 ya kan. Terus berapa biloks Cl kalau kayak gitu? Ya kita gampang aja kayak ngerjain apa namanya aljabar matematika ya kan. Kalau biloks Na plus biloks Cl adalah 0, biloks Na nya plus 1, maka biloks Cl nya berapa teman-teman? Ya tinggal kita operasikan aja ini. Sama dengan berapa? Minus 1. Jadi biloks Cl ternyata kalau dari kita hitung tadi, karena Na itu pasti plus 1, maka biloks Cl pasti minus 1. Nah, gampang ya. Terus misalnya contoh yang lainnya deh, apa ya misalnya ya. Misalnya nanti dalam KOH misalnya ya teman-teman ya. Kalau ada KOH ya kita belum bahas yang H ya. Tapi nanti dalam KOH pasti biloksnya K berapa? Plus 1. Nanti misalnya dalam Na3PO4 ya, pasti biloksnya Na berapa? Plus 1. Pasti ya. Jadi senyawa-senyawa atau unsur-unsur yang pada golongan 1A ini pasti biloksnya adalah plus 1. Nah, selanjutnya aturan yang ke-6 ya. Kalau tadi golongan 1A, sekarang golongan 2A. Ya, biloks unsur golongan 2A. Ya, jadi samping kanannya itu kalau golongan 2A berarti sama dengan plus 2. Semua golongan 2A pasti plus 2. Ya, apa aja golongan 2A itu? Bebek, mangan cacing, seret banget, rasane ya. Semua unsur ini biloksnya adalah plus 2. Ya. Contohnya misalnya pada MgCl2 ya. Nah, MgCl2 ini karena senyawa netral, maka nanti biloksnya Mg kalau ditambahin 2 kali biloksnya Cl harus sama dengan 0. Biloks Mg itu pasti plus 2. Kenapa? Karena dia golongan 2A gitu ya kan. Ini pasti plus 2. Plus 2 biloks Cl sama dengan berapa? 0. Berarti 2 biloks Cl sama dengan minus 2. Jadi biloksnya Cl berapa? Ya minus 2 per 2 ya kan. Sama dengan minus 1. Biloks Cl sama dengan NaCl tadi dalam MgCl2, biloks Cl juga minus 1. Kita bisa menentukan biloksnya Cl dengan cara apa? Dengan cara perhitungan aljabar. Kalau di sini golongan 2A pasti biloksnya plus 2 ya.
Nah, begitu juga nanti misalnya pada apa ya? BaOH misalnya kan, BaOH 2 kali. Nah, ini pasti juga plus 2 atau pada senyawa-senyawa yang lain ya, teman-teman ya, yang mengandung golongan 2A ini CaF2 pasti juga ini plus 2 pasti ya. Jadi kalau golongan 2A hafal ini golongan 2A dan golongan 1A. Kalau 1A pasti plus 1, kalau golongan 2A pasti plus 2. Nah, sekarang kita bahas hidrogen dan oksigen. Ini penting nih karena banyak unsur atau banyak senyawa yang mengandung hidrogen dan oksigen. Yang pertama kita bahas yang hidrogen dulu ya. Nah, bilox H itu teman-teman, bilox H biasanya plus 1 ya, sama kayak golongan 1A kan, tapi ada pengecualiannya. Nah, kita bahas yang enggak pengecualian dulu ya kan. Biasanya plus 1 bilox H itu contohnya pada H2O ya, atau pada HCl ya. Ini plus 1. Ini bilox H pada HCl juga plus 1. Pada apa lagi ya, CH4 ya. Ini bilox H pasti plus 1. Nah, kecuali misalnya pada senyawa ya, pengecualian ya. Misalnya pada senyawa-senyawa berikut nih. Pada misalnya senyawa KH ya, kalium berikatan dengan hidrogen atau golongan 1A ya. Kalau dia berikatan dengan golongan 1A, karena golongan 1A tadi kan pasti plus 1 ya teman-teman ya. Nah, maka H-nya berapa? Ya biar 0 kan dia supaya netral ya kan. Maka H-nya minus 1. Jadi H-nya yang ngalah gitu ya. Nah, pada NaH juga ini, NaH. Na kan kita udah tahu tadi ya. Na itu pasti plus 1 kalau golongan 1A. Nah, karena H ini berkaitan dengan Na, maka dia juga ngikut nih supaya netral berapa? Minus 1. Ya. Atau dia berkaitan dengan golongan 2A, misalnya MgH2 ya. Nah, sama kayak tadi nih, Mg itu pasti kan plus 2 ya karena dia golongan 2A. Sorry. Plus 2 kan. Nah, hanya berapa? Nah, hanya ada 2 nih kalau golongan 2A ya. Kita hitung coba ya. Berarti plus 2 supaya ini sama dengan 0. Berapa nih? Plus berapa ini? Gini. Kita hitung aja. Berarti bilox Mg ditambah bilox 2 kali ya. 2 kali bilox H harus sama dengan 0. Bilox Mg itu pasti plus 2. Plus 2 kali bilox H sama dengan 0 ya. Berarti 2 kali bilox H sama dengan minus 2. Berarti bilox H-nya minus 1 ya. Dalam senyawa yang mengandung ada logam golongan alkali dan alkali tanah ya, golongan 1A dan golongan 2A, bilox H pasti minus 1 ya, minus 1. Begitu juga nanti pada CaH2 dan seterusnya. Bilox H pasti juga minus 1 karena ininya plus 2. Ini ada 2 ya, ingat ya. Supaya netral berarti masing-masing H biloxnya adalah minus 1. Nah, terus tadi selain hidrogen ya, oksigen ini juga punya pengecualian. Bilox oksigen itu biasanya minus 2. Ya, biasanya minus 2. Contohnya pada senyawa ya tadi ya sama ya, H2O gitu ya. Ya, ininya minus 2, ininya plus 2, tapi kan dibagi 2. Jadi 1H punya plus 1 biloxnya ya. Jadi bilox H di sini plus 1, bilox O minus 2. Atau pada senyawa CO2 ya, sama ya, CO2 ini nanti minus 2 masing-masing oksigen ya teman-teman ya. Jadi kalau di sini ada O2 nanti berarti bilox O di sini totalnya ada minus 4 karena ada 2, tapi masing-masing O biloxnya adalah minus 2 ya. Terus ya pada senyawa-senyawa yang umum ya teman-teman ya, misalnya SO2, terus H2SO4 ya, ada O-nya ya teman-teman ya. Semua biloxnya O di sini adalah minus 2, kecuali ya, pengecualian.
pada senyawa peroksida. Pada senyawa peroksida itu misalnya H2O2 ya, Na2O2 dan BaO2 ya. Ini adalah senyawa-senyawa peroksida, biloxnya O adalah -1. Bilox O adalah -1. Terus yang kedua pada senyawa OF2. Nah, pada senyawa ini bilox O adalah +2. Ya. Oke. Nah, itu adalah aturan-aturan yang perlu kalian pahami ya untuk menentukan bilox dari sebuah unsur pada senyawa atau pada sebuah reaksi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui chat. Insya Allah akan saya bahas ya. Nah, sebagai akhiran ya, ada satu yang terlewat ya, aturan nomor 9. Biasanya bilox golongan 7A, karena dia sangat elektronegatif ya teman-teman ya, golongan 7A itu sama dengan -1 ya. Apa sih? F, Cl, Br, I gitu ya. Ini biloxnya pasti -1. Makanya pada senyawa OF2 ini bilox O adalah +2 karena dia ngikut F2 nih ya. F2 itu kan OF2, F itu pasti -1 kan teman-teman ya, -1, tapi dia kali 2 kan sama dengan -2 bilox F ya di sini. Maka biloxnya O otomatis +2. Jadi karena F ini ada 2, maka totalnya -2. Supaya netral kan, ini senyawa netral, maka O-nya mengikuti +2. Jadi ini pengecualian pada O, senyawa OF2 atau nanti senyawa-senyawa O yang ada O-nya terus ada golongan 7A. Nah, nanti sama, bilox O adalah +2 ya. Nah, setelah ini akan saya bagikan contoh soal untuk latihan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.